Halo semuanya, kami kelompok 10 dari mata kuliah pemrograman jurusan Teknologi Informasi Fakultas Teknik Universitas Udayana akan mempresentasikan mengenai tugas akhir kami. Pada kesempatan kali ini, kami membuat program kasir yang ditujukan untuk restoran atau usaha kuliner lainnya. Adapun latar belakang dalam membuat program ini yaitu yang pertama, adanya pandemik COVID-19. Pandemik virus COVID-19 membuat banyak karyawan di PHK, yang menyebabkan karyawan-karyawan tersebut kemudian kesulitan mendapatkan pekerjaan kembali. Selanjutnya, karena sulit mendapatkan pekerjaan kembali, maka sulit juga untuk mendapatkan penghasilan, yang dimana hal ini membuat banyak orang memutar otak dan mulai membuat usaha baru. Usaha yang paling mudah untuk dibuat yaitu restoran atau usaha kuliner. Membuka restoran menjadi pilihan banyak orang ketika baru memulai usaha. Selanjutnya, rumusan masalah dan tujuan. Di sini, kami mengangkat masalah mengenai bagaimana membuat dan merancang program kasir yang bisa membantu restoran yang kesulitan mereka penjualannya. Adapun tujuan dalam pembuatan program ini yaitu merancang program kasir untuk membantu restoran yang baru memulai agar tidak kesulitan mereka restoran secara keseluruhan. Adapun fitur-fitur yang ada dalam program ini yaitu yang pertama, kasir. Fitur kasir ini nantinya akan merekap transaksi penjualan yang kemudian dari transaksi penjualan tersebut akan dibuatkan struk serta laporan penjualan keseluruhannya. Kemudian ada fitur menu. Menu di sini nantinya akan menampilkan menu yang ada di restoran, seperti makanan, minuman, dan cemilan yang tersedia. Kemudian ada menu supplier. Menu supplier ini nantinya akan berfungsi untuk menambahkan, menyimpan, dan menampilkan data supplier yang aktif. Baik, selanjutnya presentasi akan dibawakan oleh teman saya. Berikut adalah beberapa sintaks yang kita gunakan di program ini. Kita menggunakan perulangan if-else, merupakan sebuah percabangan kode program di mana jika kondisi if bernilai true, maka perintah di dalam blok if akan dijalankan. Tapi jika kondisi 2 yang terpenuhi, maka perintah dalam blok else if yang akan dijalankan. Jika semua kondisi tidak terpenuhi, maka akan menjalankan perintah dalam blok else. Selanjutnya ada switch case, adalah percabangan kode program di mana kita membandingkan isi sebuah variabel dengan beberapa nilai. Jika kondisi perbandingan tersebut menghasilkan nilai true, maka blok kode program akan dijalankan. Setiap switch case akan diakhiri dengan break, agar struktur case langsung berhenti begitu kondisi terpenuhi. Kode program dalam default akan dijalankan apabila tidak ada kondisi yang terpenuhi. Selanjutnya ada file handling, berfungsi sebagai fitur pengguna program atau user untuk menyimpan hingga memanipulasi data mereka, kemudian data tersebut dapat disimpan. Fopen merupakan fungsi yang digunakan untuk membuka file yang akan kita gunakan untuk menyimpan data. Fclose digunakan untuk menutup file yang telah kita gunakan sebelumnya. Fprintf sama dengan operator printf. Bedanya, printf menampilkan data ke monitor, sedangkan fprintf menuliskan data ke dalam file .txt. Yang terakhir adalah fungsi. Fungsi sering digunakan untuk membungkus program menjadi bagian-bagian kecil. Fungsi adalah subprogram yang bisa digunakan kembali baik di dalam program itu sendiri maupun di program yang lain. Logika program yang ada dalam fungsi adalah dapat digunakan kembali dengan memanggilnya, sehingga tidak perlu menuliskan ulang. Baik, saya akan menjelaskan flowchart dari program yang telah kami buat. Pertama, program akan menanyakan apakah user sudah memiliki akun atau tidak. Jika user menginput iya, maka program akan meminta username dan password. Dan juga user akan menginput username dan passwordnya. Setelah itu, program akan memverifikasi dan memberikan akses kepada user.
Selanjutnya, user dapat memilih pilihan menu, antara lain ada kasir, pilihan menu, pilihan supplier, dan pilihan about us. Jika user menginput pilihan kasir, maka program akan menampilkan menu dari kategori. Menampilkan menu dari kategori makanan, minuman, dan cemilan. Jika user memilih input makanan, maka program akan menampilkan menu makanan dan user dapat memilih makanan pada menu tersebut. Begitu juga dengan minuman dan cemilan. Selanjutnya program akan melanjutkan pesanan dan akan mengonfirmasi pesanan tersebut. Program akan menampilkan total dan diskon. Selanjutnya, user akan masukkan nominal pembayaran dan program akan menampilkan kembaliannya. Selanjutnya, program akan menanyakan akan mengonfirmasi untuk melanjutkan program atau tidak. Jika user menginput ya, maka program akan kembali ke pilihan menu. Jika tidak, program akan berakhir. Selanjutnya, kembali di pilihan menu. Jika user menginput menu, maka program akan menampilkan semua menu yang ada di kedai. Selanjutnya, program akan mengonfirmasi untuk melanjutkan program atau tidak. Jika ya, program akan kembali ke pilihan menu. Jika tidak, program akan berakhir. Selanjutnya, jika user menginput supplier, maka program akan menampilkan pilihan menu supplier. Di sini user dapat menambah supplier. Di sini program akan menampilkan format data. User dapat mengisi data supplier. Dan program akan mengonfirmasi untuk melanjutkan program atau tidak. Jika ya, program akan kembali ke pilihan menu, dan jika tidak, program akan berakhir. Selanjutnya, input pilihan about us. Jika user memilih untuk menginput pilihan about us, maka program akan menampilkan bio developer. Dan program akan kembali mengonfirmasi untuk melanjutkan program atau tidak. Jika ya, program akan kembali ke pilihan menu. Jika tidak, program akan berakhir. Kembali ke awal, jika user menginput tidak memiliki akun, maka program akan meminta untuk memasukkan nama depan user, dan user akan menginputkan nama depannya. Setelah itu program akan memberikan akses kepada user, dan user dapat memilih dua pilihan, yaitu menu atau about us. Jika user memilih menu, maka program akan menampilkan semua menu yang ada di kedai. Selanjutnya, program akan mengonfirmasi untuk melanjutkan program atau tidak. Jika iya, program akan kembali ke menu, pilihan menu atau about us. Jika tidak, program akan berakhir. Jika user menginput
About Us, pilihan About Us, maka program akan menampilkan bio developer. Selanjutnya, program akan mengonfirmasi untuk melanjutkan program. Jika iya, user akan kembali ke pilihan menu atau About Us. Jika tidak, maka program akan berakhir. Baik, yang pertama di sini sudah ada header, yang headernya itu hashtag include stdoh dan hashtag include temh. Selanjutnya deklarasi variabel yang digunakan dalam fungsi ini itu ada in hrg mknn1, yaitu untuk menyimpan harga makanan 1 dan seterusnya, harga makanan 2, harga makanan 3. Lalu ada key tt mknn1, yaitu untuk menyimpan menampung jumlah makanan 1 dan seterusnya. Selanjutnya ada ttl mknn1, yaitu untuk menyimpan total dari makanan 1 dan 2, selanjutnya total makanan 2, total makanan 3. Begitu juga dengan minuman, jumlah minuman, total minuman, dan juga cemilan. Lalu ada in discount untuk menyimpan diskon, in harga underscore akhir, in uang, in kembalian, in total, in program, jar nama, jar alamat, jar telepon, jar supplier, in kembali, dan in program tamu. Lalu ada deklarasi fungsi yang digunakan dalam program ini antara lain yaitu ada void login admin, void header menu, float menu program, float daftar menu, void produk kedai, void data supplier, void file supplier, void tentang kami, float mendapatkan diskon, float potongan harga, float harga akhir, float transaksi pembayaran, float transaksi kembalian, float laporan transaksi, float tentang kami, dan float menu tamu yang akan kami jelaskan satu persatu. Yang pertama ada fungsi header menu. Fungsi ini berguna untuk memberikan header pada setiap halaman dan menu yang dipilih, disertai dengan tanggal dan waktu secara real time. Nah, selanjutnya ada fungsi login admin. Fungsi ini berguna untuk meminta menampilkan username dan password admin yang diberikan pertama kali dan merupakan akun default. Dimana di void login admin ini, di sini program akan meminta bertanya apakah sudah punya akun. Jika user menginputkan Y, maka program akan menampilkan username dan password. Dan di sana kita masukkan. Yang dimana jika akun ini sudah ada untuk kelompok kami, yaitu ada user untuk Meniko dengan password name-nya, dan Surya dan juga Chris. Namun jika tidak memiliki akun atau user menginputkan N, maka program akan mengeluarkan kita akan masuk, user akan masuk sebagai tamu. Selanjutnya ada fungsi daftar menu. Di fungsi ini berguna untuk menampilkan menu-menu makanan, minuman, cemilan, dan harga yang terdapat dalam kedai Pemersatu Bangsa atau kedai ini. Di sini sudah ada in pilihan, in makanan, in minuman, in cemilan, dan in lagi. Di sini ada kategori 1 yang dimana di sini akan menampilkan kategori menu yang ada di kedai ini, yaitu ada makanan, minuman, dan cemilan dengan nomor 1 makanan, nomor 2 minuman, dan nomor 3 cemilan.
Lalu program akan meminta untuk menginputkan pilihan dari user. Jika user memilih atau menginputkan pilihan satu, maka program akan mengeluarkan daftar menu makanan. Yang dimana di sini sudah ada 5 daftar makanan. Itu ada nasi telur, nasi lele, nasi goreng, nasi liwet, dan nasi ayam. Dimana program akan kembali meminta user untuk memasukkan pesanan dari user. Di sana user dapat memilih pesanan, misalnya pesanan 1 yaitu nasi telur, maka program akan menyimpan pesanan tersebut dan menampilkan harga makanannya juga, dan diminta untuk memasukkan jumlah pesanan yang diinginkan. Begitu juga seterusnya dengan pesanan-pesanan makanan lainnya. Lalu jika user menginputkan pilihan 2 di kategori 1, maka program akan mengeluarkan menu minuman. Caranya juga sama seperti makanan tadi. Dan begitu juga dengan cemilan. Jika user menginputkan pilihan 3 di kategori 1, maka program akan menampilkan menu cemilan. Jika input pilihan yang dimasukkan oleh user salah, maka program akan menampilkan error dan akan menuju ke kategori 1 kembali. Atau jika di pesanan cemilan, akan menuju ke menu cemilan lagi kembali. Selanjutnya ada program akan menanyakan apakah ingin memesan lagi. Di sini user akan menginputkan pilihan ya atau tidak. Jika ya, maka program akan kembali ke kategori 1. Dan jika tidak, program akan menuju ke hasil. Nah, hasil di sini akan menampilkan apa-apa saja yang dipesan oleh user. Dari nama pesanan, harga, jumlah beserta totalnya. Di sini sudah ada jumlah makanan. Jika jumlah makanan lebih dari 0, maka akan ditampilkan dalam hasil tersebut. Begitu seterusnya. Lalu di bagian akhir dari hasil, jumlahnya akan ditotalkan dan akan dimasukkan di total masing-masing dari harga tersebut. Selanjutnya ada fungsi diskon. Fungsi diskon ini berguna untuk menentukan diskon yang didapat. Diskon ini akan didapat jika total dari pesanan yang dipesan itu lebih dari atau sama dengan 100.000, akan mendapatkan diskon sebesar 25%. Selain itu, jika totalnya melebihi atau sama dengan 80.000, maka diskon yang didapat akan 10%. Selanjutnya, jika total pesanannya lebih dari 50.000, maka akan mendapatkan diskon 5%. Selain dari itu, atau di bawah 50.000 itu tidak akan mendapatkan diskon. Selanjutnya akan menuju ke fungsi potongan harga, di mana untuk fungsi ini berguna untuk menentukan potongan harga, di mana harga itu sudah ditentukan dengan cara diskon dikali dengan total per 100. Diskon yang terakumulasikan akan disimpan di harga.
Yang selanjutnya akan menuju ke fungsi harga akhir. Baik, selanjutnya fungsi harga akhir. Fungsi ini bertujuan untuk menentukan harga akhir setelah diskon. Harga akhir dapat dihitung dari total dikurangi harga. Lalu, program akan melanjutkan ke fungsi transaksi pembayaran. Nah, fungsi transaksi pembayaran bertujuan untuk menginputkan uang yang harus dibayar. Jika uang pembayaran kurang dari harga akhir, maka program akan menampilkan uang tidak cukup dan kembali ke transaksi. Jika uang lebih besar daripada harga akhir, maka program akan lanjut ke fungsi transaksi kembalian. Selanjutnya, fungsi transaksi kembalian. Fungsi ini bertujuan untuk menampilkan kembalian. Kembalian dapat dihitung dengan cara uang dikurang dengan harga akhir. Masuk ke fungsi laporan transaksi, di mana semua transaksi yang terjadi sebelumnya telah tercatat dalam sebuah file yang diterapkan menggunakan file handling. 4 baris berikut akan diletakkan pada header yang memiliki fungsi untuk menampilkan waktu sesuai dengan sistem dalam komputer. Pertama-tama, akan dibuat sebuah pointer bernama fpointer. Pointer berikut kemudian membuat dan membuka file bernama struk transaksi pembelian.txt dengan menggunakan mode W, di mana apabila file telah terisi atau tidak bernilai 0, maka data selanjutnya akan menindih data yang lama. Diawali dengan header, kemudian apabila kuantiti bernilai lebih dari 0, yang berarti telah dipesan makanan, minuman, atau camilan, maka akan ditampilkan nama menu yang dipesan, beserta harga, jumlah, dan total yang didapat dari harga makanan yang dikalikan dengan jumlah yang dipesan. Ini berlaku untuk kuantiti makanan 1, 2, 3, 4, 5, minuman 1, 2, 3, 4, 5, dan camilan 1, 2, 3, 4, 5. Di bawahnya akan ditampilkan total keseluruhan harga, persenan potongan diskon yang didapat, diskon yang terakumulasi, total harga setelah diskon, nominal uang yang dibayarkan, serta kembalian yang didapat. Hal yang sama dilakukan dengan pointer yang sama, namun bedanya kini membuat dan membuka file bernama report transaksi pembelian.txt yang menggunakan mode A, di mana data yang dimasukkan akan ditambahkan di bawah data yang lama. Isi file yang ada sama dengan data dari file struk pembelian. Selanjutnya ada fungsi menu program dengan pilihan 1 untuk masuk ke menu kasir, 2 untuk masuk ke menu produk, 3 untuk masuk ke menu supplier, 4 untuk masuk ke menu laporan, dan 5 untuk masuk ke menu About Us. Apabila sudah selesai, terdapat pilihan konfirmasi ingin melanjutkan atau keluar dari program. Selain menu program, terdapat juga menu tamu. Isinya mirip dengan menu program, namun hanya dapat mengakses menu produk dan About Us. Sama seperti tadi, terdapat juga pilihan konfirmasi untuk melanjutkan program. Selanjutnya ada fungsi produk kedai, yang berisi list dari makanan, minuman, dan camilan yang tersedia di kedai pemersatu bangsa beserta harganya. Terdapat juga fungsi menu About Us, yang isinya adalah identitas developer, serta intensi atau tujuan dari pembuatan program kasir makanan ini. Masuk ke menu supplier, diawali dengan memilih menu yang berkaitan dengan supplier, yaitu penambahan dan pembacaan data supplier, kembali ke menu pilihan awal atau menyelesaikan program. Apabila memilih menu penambahan supplier, maka akan dialihkan ke fungsi data supplier. Di sana, admin akan diminta memasukkan data-data supplier, diantaranya jenis, nama, alamat, dan nomor telepon dari supplier, dilanjutkan dengan konfirmasi untuk melanjutkan program. Data yang sudah diinputkan di fungsi data supplier akan dicatat di sebuah file bernama supplier.txt dengan file handling dengan menggunakan mode A, di mana data yang ditambahkan akan diletakkan di bawah data yang sudah ada.
Terakhir pada menu supplier adalah fungsi read supplier. Pertama-tama akan dibuat sebuah pointer yaitu fptr dengan array buff yang dapat menampung 255 karakter. Selanjutnya akan dilakukan konfirmasi dengan dibaca di file supplier.txt apakah bernilai 0 atau kosong atau tidak. Apabila ya, maka akan keluar dari program. Dilanjutkan dengan menampilkan semua supplier dengan menggunakan while loop dan menggunakan fgets, di mana data yang diambil dari file supplier.txt menggunakan pointer fptr akan disimpan di array buff yang kemudian akan diprint dan dimunculkan dalam program. Terakhir, akan dilakukan konfirmasi kembali untuk melanjutkan program ini atau ingin berhenti. Selanjutnya ada fungsi header program untuk menampilkan header yang akan ditampilkan pada setiap menu program. Ada juga fungsi close program untuk menampilkan ucapan terima kasih setiap keluar dari program karena telah menggunakan program kami. Last but not least, ada fungsi laporan penjualan. Isi dari fungsi ini sama persis dengan fungsi read supplier. Namun bedanya, fungsi ini digunakan untuk menampilkan laporan penjualan dari seluruh transaksi yang pernah ada. Berikut tadi adalah penjelasan dari source code program kami yang dapat dilihat di GitHub kami. Baik, selanjutnya saya akan mencoba untuk menjalankan program ini. Pada saat pertama kali program dijalankan, maka program akan menampilkan yang pertama dari program ini yang berisikan selamat datang di Kasir Millennium 2020. Setelah itu, user akan diminta untuk login. Sebelumnya, user akan ditanya apakah sudah memiliki akun atau belum. Jika sudah, masukkan Y, dan jika belum, masukkan N. Di sini, saya akan mencoba untuk memasukkan Y. Kemudian, user akan diminta untuk memasukkan username. Username di sini sudah disetting dengan nama dari anggota kelompok. Di sini saya akan masukkan nama saya. Kemudian, user akan diminta untuk memasukkan passwordnya. Di sini, password juga sudah disetting dengan menggunakan NIM dari masing-masing anggota kelompok. Di sini saya akan masukkan NIM saya. Selanjutnya, tampilan program akan berubah. Dapat dilihat pada layar di sini. Program menampilkan selamat datang, kemudian lanjutkan dengan nama dari username, yaitu saya sendiri, yaitu Surya. Kemudian di bawahnya program akan menampilkan header dari program ini, yaitu selamat datang di Kasir Millennium 2020. Kemudian berisikan tanggal dan jamnya juga. Kemudian dapat dilihat di bawahnya program menampilkan program yang ada pada Kasir Millennium. Di sini program Kasir Millennium terdiri dari yang pertama yaitu kasir kedai pemersatu bangsa, kedua ada produk dari kedai pemersatu bangsa, 3 supplier, keempat laporan penjualan dari kedai, dan kelima about us. Di sini saya akan mencoba untuk memilih kasir kedai pemersatu bangsa, dan saya akan memasukkan atau menginputkan 1. Dapat dilihat pada layar di sini, tampilan program berubah. Sekarang, program menampilkan header dari kedai pemersatu bangsa yang berisikan nama kedai yaitu kedai pemersatu bangsa, kemudian alamatnya, kemudian pembuat dari program ini, dan yang terakhir berisikan tanggal dan jamnya. Kemudian dapat dilihat di bawahnya, program menampilkan kategori pesanan, yang dimana kategori di sini terdiri dari 1 makanan, kemudian kedua minuman, dan yang ketiga cemilan. Kemudian user akan diminta untuk memasukkan pilihan yang tadi. Di sini saya akan mencoba untuk memasukkan 1, yaitu makanan. Selanjutnya, program akan menampilkan daftar dari makanan. Di sini, makanan yang ada pada kedai pemersatu bangsa yaitu
Yang pertama ada nasi telur dengan harga 6.500. Kedua ada nasi lele dengan harga 8.500. Yang ketiga ada nasi goreng dengan harga 8.000. Yang keempat ada nasi liwet dengan harga 7.500. Dan yang kelima ada nasi ayam dengan harga 9.000. Di sini saya akan memesan nasi lele dan saya akan menyebutkan nilai 2. Kemudian, user akan diminta memasukkan jumlah pesanan. Di sini saya ingin memesan 3 nasi lele dan saya menyebutkan angka 3. Kemudian, program akan menanyakan kepada user apakah ingin memesan lagi. Jika ingin memesan lagi, masukkan 1 dan jika tidak, masukkan 2. Di sini saya akan memasukkan angka 1 karena saya ingin memesan lagi. Setelah itu, program akan menampilkan kategori pesanan kembali yang terdiri dari makanan, minuman, dan cemilan. Kemudian selanjutnya saya akan memesan minuman dan saya akan memasukkan nilai 2. Setelah itu, program akan menampilkan daftar minuman dari kedai Pemersatu Bangsa. Adapun daftar minuman yang ada pada kedai Pemersatu Bangsa yaitu yang pertama ada es teh dengan harga 2.000, kedua ada es jeruk dengan harga 2.500, ketiga ada es susu dengan harga 3.500, yang keempat ada es kopi dengan harga 3.000, dan yang kelima ada es buah dengan harga 5.000. Kemudian, saya akan mencoba untuk memesan es susu, dan saya akan memasukkan angka 3. Kemudian, user akan diminta untuk memasukkan jumlah pesanan. Di sini saya ingin memesan 5 es susu. Kemudian, user akan ditanyakan kembali apakah ingin memesan lagi. Jika iya, masukkan 1, dan jika tidak, masukkan 2. Di sini saya akan mencoba untuk memesan lagi. Kemudian, program akan menampilkan kembali kategori pesanannya. Di sini, saya ingin memesan dari kategori cemilan, dan saya memasukkan angka 3. Kemudian, program akan menampilkan daftar cemilan dari kedai Pemersatu Bangsa. Adapun daftar cemilan dari kedai Pemersatu Bangsa yaitu yang pertama ada kentang goreng dengan harga 6.000, yang kedua ada tahu goreng isi dengan harga 5.000, yang ketiga ada tahu bacem dengan harga 5.000, yang keempat ada tempe bacem dengan harga 5.000, yang kelima ada perkedel dengan harga 5.000. Di sini saya ingin memesan kentang goreng dan saya memasukkan angka 1. Kemudian, user akan ditanyakan kembali jumlah pesanan yang diinginkan. Di sini saya ingin memesan 5 kentang goreng. Kemudian user akan ditanyakan kembali apakah ingin memesan lagi. Di sini saya tidak ingin memesan lagi dan saya akan memasukkan nilai 2. Kemudian, program akan menampilkan jumlah pesanan yang telah dibuat. Dapat dilihat pada layar di sini. Program menampilkan nama pesanan, harga, jumlah, dan total. Di sini tadi saya memesan nasi lele dengan harga 8.500 dan jumlahnya 3 dan totalnya 25.500. Kemudian yang kedua saya memesan es susu dengan harga 3.500 dengan jumlah 5 dengan totalnya menjadi 17.500. Kemudian saya memesan kentang goreng dengan harga 6.000 dengan jumlah 5 dan totalnya menjadi 30.000. Kemudian di sini program menampilkan harga keseluruhan dari pesanan yang telah dibuat tadi. Di sini harga pesanan total menjadi 73.000, yang dimana 73.000 ini didapat dari menambahkan total di sini. Kemudian di bawahnya berhasil mendapatkan potongan harga sebesar 5%. Kemudian dapat dilihat di bawahnya, diskon terakumulasikan sebesar 3.650, di mana diskon ini didapat dari harga total ini, kemudian dikali dengan 5% di sini. Selanjutnya, di bawahnya terdapat total harga yang harus dibayar.
Total harga yang harus dibayar didapat dari 73.000 dikurangi dengan diskon yang telah terakumulasikan, sehingga dapat didapatkan nilai sebesar 69.350.000. Sehingga didapatkan nilai sebesar 69.350. Kemudian, user akan diminta untuk menginputkan uang pembayaran. Di sini saya akan menginputkan uang sebesar 100.000. Kemudian, setelah menginputkan uang pembayaran, maka program akan menampilkan kembalian. Kembalian ini didapat dari 100.000, kemudian dikurangi dengan total harga yang harus dibayar. Setelah itu, program akan menampilkan terima kasih atas kunjungan Anda, kami nanti kunjungan Anda berikutnya, Merdeka. Setelah itu dapat dilihat pada layar di sini, program akan menampilkan kembali ke menu program. Jika user memilih 1, maka akan kembali ke menu program. Jika 2, maka program ini akan selesai. Di sini saya akan mencoba untuk kembali ke menu program dan memasukkan nilai 1. Dapat dilihat pada layar, tampilan program berubah. Program menampilkan kembali header-nya, yaitu selamat datang di Kasir Milenium 2020 beserta dengan tanggal dan jamnya. Kemudian di bawahnya, program menampilkan program yang ada pada Kasir Milenium ini. Kemudian saya akan mencoba untuk memilih produk dan saya akan memasukkan nilai 2. Dapat dilihat pada layar di sini, tampilan program berubah, yang kemudian menampilkan header dari menu kedai Pemersatu Bangsa yang terdiri dari nama kedai, alamat, pembuat program, tanggal dan jam. Kemudian di bawahnya, program menampilkan produk-produk yang ada pada kedai Pemersatu Bangsa, yang terdiri dari daftar makanan, kemudian daftar minuman, dan daftar cemilan. Kemudian di bawahnya, program akan menanyakan kembali, apakah user ingin kembali ke menu program atau tidak. Jika 1, maka program akan kembali ke menu program. Jika 2, maka program ini akan selesai. Sini saya akan kembali ke menu program dan memasukkan nilai 1. Dapat dilihat pada layar di sini, tampilan program berubah dan kembali ke menu program. Kemudian, saya akan coba untuk memilih 3, yaitu supplier. Dapat dilihat pada layar di sini, tampilan program berubah, kemudian menampilkan header dari kedai Pemersatu Bangsa. Dan di bawahnya, adapun submenu dari supplier, yaitu yang terdiri dari 1. Menambah data supplier, 2. Membaca data supplier, 3. Kembali ke menu awal, dan 4. Selesai. Di sini saya akan mencoba untuk menambahkan data supplier, dan saya masukkan nilai 1. Dan user akan diminta untuk memasukkan data supplier. Yang pertama, user diminta untuk memasukkan jenis supplier. Di sini saya ingin memasukkan jenis supplier, yaitu makanan. Kemudian, user akan diminta untuk memasukkan nama dari supplier. Di sini saya masukkan nama Asep. Kemudian, user akan diminta untuk memasukkan nomor telepon. Di sini saya akan masukkan nomor telepon random. Setelah itu, user akan diminta untuk masukkan alamatnya. Di sini saya akan masukkan alamat random juga, yaitu dan user akan menampilkan sukses menambah data. Kemudian di bawahnya program akan menampilkan kembali, yaitu kembali ke menu program. Jika 1, maka program akan kembali ke menu supplier,
dan jika 2, program akan kembali ke menu Home, dan jika 3, maka program ini akan selesai. Di sini saya akan kembali ke menu supplier dan memasukkan nilai 1. Kemudian, setelah kembali ke menu supplier, di sini saya akan mencoba untuk memilih 2, yaitu membaca data supplier. Dapat dilihat pada layar di sini, data supplier yang telah saya masukkan tadi muncul di sini, yang dimana program menampilkan header dari Kedai Pemersatu Bangsa, kemudian di bawahnya terdapat tulisan berikut adalah list data beberapa supplier aktif. Kemudian di bawahnya ada data dari supplier yang telah saya masukkan tadi. Kemudian di bawahnya program kembali menanyakan apakah kembali ke menu program. Jika 1, kembali ke menu supplier, jika 2, kembali ke menu home, dan jika 3, selesai. Di sini saya akan kembali ke menu supplier dan memasukkan nilai 1. Kemudian, tampilan program sudah berubah dan menampilkan submenu dari supplier. Karena saya setelah mencoba 1 dan 2, kemudian saya akan mencoba masukkan nilai 3, yaitu kembali menu awal. Di sini saya telah kembali ke menu awal, yaitu ke menu program kasir Millennium. Setelah itu, saya akan mencoba untuk memasukkan nilai 4, yaitu laporan penjualan. Dapat dilihat pada layar di sini. Di sini, program menampilkan struk belanja dari transaksi yang telah kita buat tadi. Yang dimana tadi saya memesan nasi lele, es susu, dan kentang goreng. Di sini juga program menampilkan harga keseluruhan dari pesanan, kemudian potongan harganya, diskon yang terkumulasikan, total harga yang harus dibayar, uang pembayaran, dan kembalian. Dan yang terakhir, program menampilkan terima kasih atas kunjungan Anda. Kemudian di bawahnya program menanyakan apakah ingin kembali ke menu program. Jika user memilih 1, akan kembali, dan jika 2, maka program ini akan selesai. Di sini saya akan kembali ke menu program dan memasukkan nilai 1. Kemudian, yang terakhir saya akan mencoba untuk memasukkan nilai 5, yaitu About Us. Dapat dilihat pada layar di sini, program menampilkan header dari program, yaitu selamat datang di Kasir Millennium 2020. Dan di bawahnya terdapat tanggal dan jamnya. Dan di bawahnya terdapat About Us, yang dimana About Us di sini terdiri dari nama dari anggota kelompok, kemudian deskripsinya, kemudian tujuan dari pembuatan program ini. Kemudian di bawahnya, program akan menanyakan apakah user ingin kembali ke menu program atau tidak. Jika 1, akan kembali, dan jika 2, maka program ini akan selesai. Karena saya telah mencoba seluruh menu dari program kasir ini, selanjutnya saya akan memilih selesai dan memasukkan angka 2. Kemudian dapat dilihat pada layar di sini, program menampilkan terima kasih telah menggunakan program kami, yaitu Kasir Millennium 2020. Kemudian di bawahnya terdapat tanggal dan jamnya. Kemudian selanjutnya saya akan mencoba untuk menjalankan program ini lagi. Seperti biasa, program akan menampilkan header dari program ini, yaitu selamat datang di Kasir Millennium 2020. Dan di bawahnya terdapat jam dan tanggal. Kemudian, program akan menanyakan apakah user sudah memiliki akun atau belum. Karena tadi saya telah memilih Y, maka sekarang saya akan mencoba untuk memasukkan nilai M. Kemudian, program akan menampilkan Anda akan masuk sebagai tamu. Kemudian, program akan menyuruh user untuk memasukkan nama depannya. Di sini saya akan memasukkan nama saya. Kemudian dapat dilihat pada layar, tampilan program berubah. Di sini program menampilkan selamat datang Surya.
Kemudian di bawahnya terdapat header dari program, yaitu selamat datang di Kasir Millennium 2020 beserta dengan tanggal dan jamnya. Kemudian di bawahnya, di sini karena saya masuk sebagai tamu, maka program yang ada pada kasir di sini hanya terdiri dari produk dan about us saja. Dimana saya akan coba untuk memasukkan nilai 1, yaitu mengenai produk. Dapat dilihat pada layar di sini, tampilan program berubah, yang dimana sekarang program menampilkan header dari kedai pemersatu bangsa yang terdiri dari nama kedainya, alamat, pembuat program, serta tanggal dan jam. Kemudian di bawahnya, program menampilkan produk-produk yang ada pada kedai pemersatu bangsa ini. Yang pertama ada daftar makanan, dan kedua ada daftar minuman, dan ketiga ada daftar cemilan. Kemudian di bawahnya program akan menanyakan apakah user ingin kembali ke menu program. Jika user menginputkan nilai 1, maka akan kembali ke menu program, dan jika 2, maka program ini akan selesai. Di sini saya akan mencoba untuk memasukkan nilai 1, yaitu kembali ke menu program. Kemudian tampilan pada program telah berubah. Kemudian di sini saya akan mencoba untuk memasukkan nilai 2, yaitu mengenai about us. About us di sini sama seperti yang ada pada program awal. About us di sini menampilkan header dari program ini, kemudian di bawahnya terdapat about us-nya, yang dimana di dalam about us ini terdiri dari nama anggota kelompok, kemudian deskripsinya, dan di bawahnya tujuan dari pembuatan program ini. Kemudian di bawahnya terdapat kembali ke menu program. Jika user memasukkan 1, maka akan kembali ke menu program, dan jika 2, maka akan selesai. Di sini, karena saya telah mencoba kedua program dari menu tamu ini, maka selanjutnya saya akan memilih selesai. Kemudian program akan menampilkan terima kasih telah menggunakan program kami, Kasir Millennium 2020. Dan di bawahnya terdapat tanggal beserta dengan jamnya. Saya akan menjelaskan mengenai ini report transaksi, struk, dan supplier. Pertama saya akan menjelaskan mengenai struk. Struk di sini didapatkan dari transaksi yang telah dilakukan pada program tadi. Di mana tadi saya telah memesan nasi lele, susu, kentang goreng. Dan di bawahnya terdapat harga total dari pesanan. Kemudian ada potongan harga dan diskon terakumulasikan. Dan di bawahnya terdapat total harga yang harus dibayar, uang pembayaran yang telah dimasukkan, dan kembali. Dan di bawahnya terdapat terima kasih atas kunjungan Anda. Kami nanti kunjungan Anda berikutnya. Merdeka. Struk ini nantinya akan berubah atau berganti setiap kali ada transaksi yang dimasukkan. Kemudian selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai report transaksi pembelian. Report transaksi pembelian ini sama seperti struk, tetapi perbedaan yang ada pada report transaksi pembelian ini, jika tadi struk transaksi pembelian akan berubah setiap kali ada transaksi yang dimasukkan, sedangkan report transaksi pembelian ini setiap kali ada transaksi yang dimasukkan, maka transaksi yang baru akan muncul di bawah sini. Begitu pula dengan seterusnya. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai supplier. Dapat dilihat pada layar di sini. File supplier ini menyimpan data-data supplier yang telah dimasukkan. Kemudian, data-data yang baru dimasukkan akan muncul di bawah dari sebelumnya. Data supplier ini juga yang nantinya akan
ditampilkan kepada layar jika user ingin melihat data supplier. Baik, sekian dari demo program kasir ini. Baik, sekian mengenai program kasir yang kami buat. Mohon maaf jika ada kesalahan kata saat penyampaian. Akhir kata kami ucapkan terima kasih.